Kami awali Kompas Siang dengan informasi tim SAR gabungan melakukan perluasan area pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Perluasan area pencarian dilakukan di laut hingga udara. Hari ini tim SAR gabungan melakukan perluasan area pencarian. Pencarian akan difokuskan hingga perairan utara Pulau Menjangan dan bagian selatan perairan Muncar. Faktor cuaca masih menjadi kendala dalam proses pencarian korban. 29 orang belum ditemukan dalam tragedi ini. Pencarian hari ini, hasil rencana operasi yang kita laksanakan di hari keempat ini terhadap KMP Tunu Pratama Jaya, itu ada perluasan ya untuk di set area oleh unsur udara yang sudah diinformasikan atau dikasih data dan timur personil memang ada penambahan ya. Kita posisikan itu ada di pantai Pebuahan yang banyak ketemu korban di sana dan sekaligus memberikan konfirmasi kepada masyarakat ataupun nelayan-nelayan yang melaksanakan pencarian ya, juga ikut melaksanakan pencarian sekaligus menangkap ikan demikian kan, supaya kalau ada tanda-tanda, ada informasi supaya. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa bilang akan terus berkoordinasi dengan BPBD Bali dan BPBD Kabupaten Banyuwangi dalam proses pencarian korban KMP Tunu Pratama yang tenggelam di Selat Bali. Selain itu, Pemprov Jatim juga mengerahkan tim beserta sejumlah peralatan pembantu untuk pencarian. Di antaranya perahu karet dan mopel atau motor tempel perahu. Selain tim SAR, Pemprov Jatim juga berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Bali dan Kabupaten Banyuwangi. Tentu koordinasi dengan SAR, baik SAR yang ada di Surabaya maupun yang ada di Banyuwangi, kemudian BPBD Jawa Timur, BPBD Bali, BPBD Kabupaten Banyuwangi, ada beberapa yang kita support, misalnya ada perahu karet, kemudian ada mopel itu motor yang nempel di perahu, dan juga pasti ada solar yang dibutuhkan, kemudian ada tim yang diterjunkan. Kita semua tentu berkoordinasi lintas. Informasi terkini pencarian 29 korban KMP Tanu Pratama Jaya. Kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Nyoman Deni dan juru kamera Cilmi Ardianto Fani di Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat siang Nyoman, bagaimana proses dan rencana pencarian korban untuk hari ini? Baik Imron, pada siang hari ini tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI dan Polri mulai melakukan pencarian lanjutan di hari ketiga ini di sekitar perairan Selat Bali. Dan pada pencarian di hari ketiga ini tim Basarnas mengerahkan segala upaya untuk melakukan pencarian yang dikhususkan di atas permukaan dengan mengerahkan sejumlah kapal hingga helikopter yang digunakan untuk melakukan penyisiran dari udara. Dan pada upaya operasi SAR di Selat Bali ini, tim Basarnas juga membagi dalam 3 seru, yakni seru udara, seru laut, dan seru darat. Dan di darat, tim dari TNI Angkatan Darat bersama polisi melakukan penyisiran di sepanjang pantai di kawasan selatan di bagian Selat Bali, yakni khususnya di garis pantai di sekitaran pantai Pembuahan dan juga pantai Ceki yang pada awal kejadian banyak ditemukan korban di tempat tersebut. Dan saat ini tim Basarnas juga mendapatkan bantuan dari pihak Komando Armada 2 TNI AL, yakni berupa kapal Vanildo yang memiliki kemampuan hingga mendeteksi di bawah air yang berbentuk logam hingga kedalaman 400 meter. Dan kapal ini juga dilengkapi ROV yang bisa mendeteksi dengan sistem robotik hingga kedalaman laut. Selain itu, tim dari Angkatan Laut, Koarmada 2 juga memberangkatkan tim penyelam dari Dislambar Air
hingga tim penyelam dari Kopaska yang berjumlah sekitar 15 orang. Dan tim penyelam tersebut telah berangkat menuju Pelabuhan Ketapang untuk segera melakukan proses pencarian dan turut membantu operasi SAR yang saat ini telah melakukan pencarian di tengah laut, Imron. Nyoman, selain cuaca, kendala apa saja yang ditemui oleh tim SAR dalam proses pencarian di hari ketiga ini? Baik, benar sekali, pada evaluasi pencarian di hari kedua, tim dari SAR gabungan yang berada di tengah laut menyatakan bahwa cuaca di sekitaran Selat Bali cukup tidak bersahabat. Dan di sekitar perairan Selat Bali ini jika sore hari angin berhembus cukup kencang serta gelombang yang cukup tinggi, dan itu merupakan tantangan tersendiri bagi tim SAR yang melakukan upaya pencarian terhadap 29 penumpang dari kapal Tunu Pratama Jaya yang hingga saat ini masih belum ditemukan. Namun meski mendapatkan tantangan yang cukup besar tersebut, pihak tim SAR terus berupaya dengan segala peralatan canggih yang dikerahkan hingga drone bawah laut untuk melakukan deteksi tersebut. Seperti itu, Imran. Nyoman, bagaimana dengan fokus titik pencarian hari ini? Apakah ada perluasan dari fokus titik pencarian untuk hari ketiga ini? Ya, untuk titik perluasan sudah dilakukan sejak hari kedua kemarin, yakni berada di kawasan selatan dari Selat Bali ini. Dan selain itu, pihak dari tim SAR gabungan juga mengoptimalkan pencarian di atas permukaan air serta dilakukan pemantauan udara. Dan tim seru darat juga melakukan penyisiran di sepanjang pantai di kawasan Jemberana, khususnya di tepatnya atau di pantai Pembuahan dan pantai Cekik, karena kawasan tersebut merupakan pantai yang pada saat kejadian banyak ditemukan korban selamat maupun meninggal dunia. Dan saat ini di posko terpadu di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi ini juga masih ramai dipadati oleh keluarga penumpang yang hingga saat ini masih belum ditemukan. Para keluarga ini juga ada beberapa yang menginap di posko terpadu untuk mengupdate atau mendapatkan informasi terbaru terkait proses pencarian di hari ketiga ini. Dan mereka juga berharap agar keluarganya yang belum ditemukan agar bisa segera ditemukan dengan kondisi selamat. Seperti itu, Imran. Baik, hingga saat ini di hari ketiga pencarian tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, 29 orang masih dalam proses pencarian. Sementara itu sejumlah keluarga korban, begitu ya, penumpang dari KMP Tunu Pratama Jaya masih menunggu di Banyuwangi, di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, dan berharap semoga keluarga mereka dapat ditemukan dalam kondisi selamat. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Nyoman Deni dan juru kamera Cilmi Ardianto Fari.